Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pengertian bersyukur. Hadirin penonton yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, setiap umatnya harus bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dengan bersyukur, seseorang akan merasakan banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan jiwa dan pikiran. Salah satu manfaat yang akan dirasakan oleh seorang ketika bersyukur adalah hati dan pikiran menjadi lebih lega, sehingga beban hidup seperti berkurang. Supaya kita bisa lebih mudah dalam bersyukur, maka kita perlu mengetahui apa itu bersyukur, pengertian bersyukur dalam Islam, dan manfaatnya untuk diri kita. Mari kita sama-sama pelajari. Dalam buku pelajaran tentang bersyukur, karya Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, berdasarkan bahasa, syukur, syakartullah atau syakartulillah, yang berarti mensyukuri nikmat Allah. Selain itu, syukur juga bisa diartikan sebagai perasaan rasa senang, sehingga dalam bahasa Arab syukur yaitu sakaro yaskuru syukron, yang berarti pujian kepada pemberi kebaikan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa bersyukur adalah mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat hidup yang telah diberikan. Sedangkan menurut pengertian, bersyukur berarti mengakui kebaikan, kebajikan. Sementara itu arti bersyukur menurut terminologi bahasa, bersyukur berarti pengaruh makanan pada yang ada di dalam tubuh hewan. Dalam hal ini, hewan yang bersyukur dapat diartikan sebagai hewan yang jarang sakit, walaupun dengan pakan yang minim. Terkait dengan bersyukur, banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan bersyukur. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dari hadis Ibnu Abbas tentang bersyukur mengingatkan bagi seseorang bahwa ada nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang sering dilupakan. Oleh sebab itu, dengan hadis Ibnu Abbas menyadarkan seseorang untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat hidup yang sudah diberikan. Yang kedua, hadis Imam Al-Ghazali. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya
20 kebaikan. Barang siapa mengucapkan Alhamdulillah, maka baginya 30 kebaikan. Bagi umat Islam, sebaiknya mengucapkan syukur melalui zikir setiap hari, maka bisa mendapatkan berlipat-lipat kebaikan. Dengan melakukan hal itu, umat Islam akan menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang ketiga, hadis dari Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Rasulullah SAW jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai adalah mengucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Sedangkan ketika beliau menyaksikan hal-hal yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Hadis Ibnu Majah tentang bersyukur memberikan kesadaran bagi umat Islam bahwa dalam menjalani berbagai macam situasi, umat Islam harus tetap memuji asma Allah SWT. Menyebut asma Allah dalam segala sesuatu merupakan bentuk dari rasa syukur umat Islam atas nikmat hidup serta ujian hidup yang telah diberikannya. Ayat-ayat tentang bersyukur dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Kemudian Al-Quran menyebut dalam surat Al-Jasiyah ayat 12, Allahul ladzi sahara lakumul bahra litajriya fulka fihi bi amrihi walitabtahu min fadlihi walalakum tashkurun. Yang artinya, Allah lah yang telah mendukan laut untukmu agar kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dalam surat An-Naml ayat 40, yang artinya, seorang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atas atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Yang dimaksud dengan kitab suci pada ayat ini adalah kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Taurat dan Zabur. Dalam surat Al-Qasas ayat 73, wa marrahmati ja'ala lakumul laila wa nahara litaskunu fihi wa litabtahu min fadlihi wa lalakum tashkurun. Yang artinya, berkat rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang
agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Yang artinya, wahai orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Adapun manfaat dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali manfaatnya. Berikut adalah manfaat-manfaat yang bersyukur yang kita bisa rasakan. Yang pertama adalah hidup menjadi lebih damai. Menjalani hidup dengan tentram dan penuh kedamaian akan membuat hati, pikiran, dan jiwa menjalani lebih tenang. Jika hal seperti ini terus ditingkatkan, maka kesehatan tubuh pun akan terus meningkat. Bahkan kebahagiaan pun akan mudah diwujudkan walaupun sedang menghadapi berbagai macam masalah. Hidup menjadi lebih damai merupakan salah satu manfaat bersyukur yang bisa kita rasakan. Bersyukur merupakan salah satu cara agar kita hidup, agar kita tidak membandingkan orang lain dan selalu menikmati hal-hal yang dimilikinya. Yang kedua, manfaat bersyukur adalah kesehatan mental terjaga. Bersyukur memberikan manfaat berupa kesehatan mental terjaga atau dapat meningkatkan kesehatan mental. Dalam hal ini dapat terjadi karena bersyukur bisa membuat seseorang menjadi lebih berpikir positif, sehingga setiap perilaku dan sikap yang dilakukannya lebih mementingkan yang positif terlebih dahulu. Bahkan dengan bersyukur, kehidupan yang dijalani menjadi penuh dengan harapan dan yakin bisa mencapai harapan itu. Yang ketiga, dengan bersyukur manfaatnya adalah jam tidur menjadi teratur. Memiliki pola hidup yang sehat merupakan suatu hal yang wajib dan harus dilakukan agar tidak mudah terkena penyakit dan menjadi lebih semangat dalam menjalani berbagai macam aktivitas. Salah satu pola hidup sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki jam tidur dan kualitas tidur yang baik. Hal seperti itu dapat dilakukan jika jiwa dan pikiran yang kita miliki dalam keadaan tenang dan tidak berpikir secara berlebihan atau bahkan sampai overthinking. Yang dilakukan dengan cara bersyukur, dengan bersyukur kita akan lebih mudah dan menerima segala hal yang telah kita lewati hari ini. Sementara terkait dengan bersyukur kita akhiri. Sebabnya ada beberapa macam manfaatnya lagi, bisa lebih mudah berteman dan lain sebagainya. Bisa kita cari bermacam-macam manfaat dari bersyukur ini, yang bisa kita gali tentang bersyukur ini. Jadi mari kita sebagai hamba Allah SWT terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Qauli hadza fastaghfiru li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.